Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tanazzalul barakat wa bi'alaihi nanju minal baliyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus sesepuh-sesepuh Masjid Al-Mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita sampai pada kalam hikmah yang membahas tentang khumul. Sesudah ikhlas sampai pada khumul. Qala rahimahullahu al-khumulu, bab menjelaskan tentang khumul. Khumul itu diddus hubbis syuhrah, kebalikan dari sifat suka kepada kepopuleran. Manusia itu umumnya senang sama pujian, senang sama populer. Bahasa gampangnya senang sama kelihatan, pengennya kelihatan nih. Lah, ternyata sifat senang kelihatan itu akan sering merusak keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah. Oleh karenanya dalam tariqul qaumi, jalannya para kaum sufi, itu yang namanya senang populer, senang kelihatan itu harus dibuang. Dan dia harus diganti dengan sifat kebalikannya yang namanya khumul. Wa huwa diddu hubbus syuhrah, dia adalah kebalikan dari senang populer. Berarti apa? Ya senang tidak kelihatan gitu. Walamma kana al-khumulu min madhaminil ikhlasi, maka tatkala orang yang punya sifat tidak senang kelihatan itu di antara sifat atau ciri orang yang ikhlas, bal yataqal haqqaqu fil ghalibi, bahkan itu menjadi nyata dalam kelazimannya. Ikhlas itu biasanya, orang ikhlas itu ya lazimnya baru bisa ikhlas illa bihi, kalau dia punya sifat khumul atau tidak senang kelihatan. Maka faqala ya id la hadza fihi lin nafsi dzikruhu ba'dahu, karena orang yang tidak senang kelihatan itu nafsunya enggak kebagian. Orang kalau senang kelihatan, senang populer, senang dipuji, nafsunya senang. Nah, kalau kebalikannya nafsu enggak kebagian. Nah, kalau nafsu enggak kebagian, habis itu maka orang kemudian, lalu saya buat apa ibadah? Ya buat Allah, jangan buat orang. Kalau masih buat manusia, buat makhluk, lu biasanya pengen kelihatan. Faqala, maka berkatalah Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam nasihatnya, idfan wujudaka, maka tanamlah wujudmu, eksistensimu, fi ardil khumuli, dalam bumi kesunyian. Khumul itu kadang-kadang diartikan sunyi. Tanamlah dirimu, eksistensimu dalam bumi ketidakterkenalan. Artinya sunyi. Kenapa? Kalau bisa diri kita itu selalu ada dalam posisi yang enggak begitu terkenal atau tidak senang terkenal. Sebab fama nabata mimma lam yudfan, diibaratkan seperti pohon yang dia
akarnya tidak nancep ke dalam, la yatimmu nitajuhu. Amal itu ibarat pohon yang akarnya nggak nancep ke dalam, la yatimmu nitajuhu, tidak akan sempurna ikhlasnya atau buahnya. Kalau pohon ini biasanya yang akarnya nggak nancep, buahnya nggak cakep, dia sendiri gampang roboh. Tapi kalau akarnya nancep, kuat, nggak gampang roboh. Beringin nancep nggak itu? Nancep dia nggak gampang roboh. Ya. Saudara-saudara, begitu pula amal. Amal kalau dia nancep dalam arti dilakukan bukan karena senang kepopuleran, maka insya Allah dia akan sempurna. Tapi kalau ingin populer, biasanya tidak sempurna. Kenapa? Orang kalau senang dipuji, senang populer, senang kelihatan, ntar kalau dia udah capek-capek amal nggak ada yang muji, males dia. Males dah gua. Kenapa? Gua udah begini, udah begitu, masih dicela juga lah. Orang ini berarti memang pengennya dipuji, nggak seneng dicela. Tapi kalau orang yang punya sifat khumul, dia memang jangan dicela atau jangan nggak dipuji, dicela aja biasa, nggak ada rasa apa-apa. Karena memang bukan amalnya, bukan tujuan dari amalnya, bukan pujian maupun celaan. Artinya dia tidak senang dipuji dan tidak takut dicela. Qultu, saya langsung pada syarah saja. Aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, istar nafsaka ayyuhal muridu. Nasihat ini maknanya begini, istar nafsaka, tutupilah dirimu, ayyuhal muridu, wahai orang yang menginginkan jalan kepada Allah, wadfanha fi ardil khumuli, dan tanamlah dirimu dalam bumi kesunyian, dalam khumul, hatta tasta'nisa bihi, sampai kamu sudah bisa merasakan tenang. Nggak terkenal itu ngerasa enak itu. Wa tastahliyahu, bahkan kau merasa manis. Wah enak ya, nggak taunya terkenal itu nggak enak juga. Makan di warung diomong, gitu kan? Nggak pakai peci keluar diomong, lah ustadz nggak pakai peci. Kadang-kadang gitu kan? Iya. Tapi kalau orang yang khumul, dia biasa aja. Wa yakuna indaha ahla minal asali. Nanti kalau kamu sudah terbiasa khumul, karena memang bukan pujian orang dan keterkenalan yang kau cari, kau akan merasakan tidak terkenal, tidak dipedulikan orang, itu lebih manis daripada madu. Kebalikannya, wa yasiradz zuhuru indaha amarra minal handali. Kebalikannya, terkenal, kelihatan, itu ternyata lebih pahit daripada buah handal. Buah handal itu buah pahit lah di sana. Kalau di sini apa tuh? Buah apa? Ya, pare gitu ya. Kan pare emang buah apa ya? Sayur bukan? Nah, ya saya nggak tahu nih di sini ada apa nggak buah handal. Ini buahnya pahit. Ya, itu kali tuh. Oh, yang suka buat obat ya? Pace, jadam, pace ya? Handal itu mungkin. Nah, kalau orang sudah terbiasa khumul, tidak terkenal, ntar lama-lama kalau dia terkenal itu malah nggak enak, atau dilihatin orang itu nggak enak. Tapi nggak dipedulikan orang, enak banget. Saudara-saudara, biasanya orang yang bisa merasakan begini, orang yang pernah terkenal,
lalu bosan sama terkenal. Itu artis katanya nih. Dulu waktu belum terkenal pengen terkenal, Pak. Begitu udah terkenal hidup nggak bebas, baru mau jalan diajak selfie, nggak nyampe gua, dan gitu kan, diuber-uber sama apa itu, paparazi kan begitu kan. Nah, ternyata hidup nggak terkenal itu enak, Pak. Kalau dikenal orang itu nggak enak. Ngaji aja ngaji nih, kalau yang nggak terkenal, nggak dipedulikan sama ustadz, nggak dipedulikan sama pengurus, itu ngaji nyender ngantuk nggak ada yang negor. Nggak terkenal dia, nggak diomong, betul nggak? Tapi kalau dia orang terkenal, ngantuk diomong, Pak. Apa diomong? Ternyata enakan orang nggak terkenal, bebas. Makanya ada sebagian ahli hikmah mengatakan, al-khumulu ni'matun wan nafsu ta'bahu. Nggak terkenal itu sebenarnya nikmat kalau orang tahu. Sayangnya wan nafsu ta'bah, nafsu manusia nggak sadar itu. Wadzuhuru ni'matun wan nafsu tahwa. Kebalikannya, terkenal itu sebenarnya siksaan, adab. Orang terkenal tuh nggak enak. Wan nafsu ta'bah, ya, sementara wan nafsu tahwa, tapi sayangnya nafsu seneng malahan. Saudara-saudara, wali itu ada dua katanya, ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali yang memang udah terkenal sama wali yang gak terkenal. Cuma bedanya kalau waliullah, kekasih Allah itu, dia karena memang orang yang dikasihi Allah, dia sudah nggak punya itu sifat pengen terkenal. Terus keterkenalannya karena memang Allah memilih dia jadi wali masyhur, jadi wali yang terkenal. Kalau boleh milih, ini kalau boleh milih, para aulia illah, para kekasih Allah itu sesungguhnya kalau boleh milih, dia milih mana, jadi wali masyhur apa wali mastur, jadi wali yang terkenal apa jadi wali yang gak terkenal. Para aulia illah itu tanya dah, kalau ente kenal, kalau ada wali di sini, kalau ente kenal, tanya dia pasti milih gue mendingan gak terkenal jadi wali. Kenapa? Ya karena itu yang namanya kalau sudah terkenal sedikit banyak kadang-kadang ada godaan, namanya manusia. Wali kan tetap manusia. Tapi kalau yang nggak terkenal dia udah lepas, godaannya jarang, Pak. Masya Allah. Itu kalau lagi ketemu antara wali masyhur sama wali mastur, katanya ini kata wali gitu, saya kan katanya juga. Itu kalau lagi ketemu, kalau bahasa kitanya, Masya Allah, ente enak, gak ada yang tahu ente. Itu kalau udah tahu. Saya ini Masya Allah kesana kemari diuber orang, dianggap hebat, dianggap itu, dianggap ini dan itu. Kalau ente bebas saya begini. Padahal di sisi Allah boleh jadi lebih tinggi. Nah, tapi kenapa demikian? Ya memang Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan manusia memang ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Nah, sama kayak kita. Siapa di antara kita yang kemudian pernah berpikir kok kita jadi orang maaf kaya? Biasanya orang kaya masyhur, kan begitu kan? Dikenal orang. Sering nyumbang, biasanya masyhur, orang kaya. Kedua, orang pinter. Orang pinter atau orang alim biasanya masyhur karena dia alim atau pinter. Yang ketiga, siapa di antara kita yang kemudian pernah menyadari bahwa itu memang dorongan dari dalam, rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, itu biasanya dikenal orang karena rajin ke masjid. Pengurus paling enggak tahu
Pak itu, Pak ini, Pak itu. Dikenal kan? Lah, pertanyaannya apakah kaya itu salah? Apakah kemudian alim itu salah? Apakah kemudian orang rajin ibadah itu salah karena masyhur menjadi masyhur? Ataukah misalnya ada orang akhlaknya bagus itu salah karena akhlaknya yang bagus dia jadi dikenal orang? Tidak. Nanti di belakang Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan cara pandang yang keliru kalau orang menganggap khumul itu berarti orang yang di rumah aja. Lu khumul aja dah, di rumah aja biar nggak terkenal. Itu bukan khumul bang, kemulan bang. Bukan khumul, kemul namanya. Apa namanya? Kemul itu namanya. Paham nggak ini? Itu nanti di belakang ada penjelasan. Keliru kalau orang menganggap kalau khumul itu berarti yang di rumah aja nggak keluar-keluar. Kenapa? Biar nggak dikenal orang. Lu keliru. Itu bukan khumul tapi kemul. Geser dikit aja. Dari khumul jadi kemul. Kemulan aja lu katanya. Nah, khumul itu adanya di hati. Orang walaupun dia masyhur seperti wali-wali yang masyhur itu, kalau di hatinya sedikit pun tidak ada rasa senang masyhur, berarti khumul dia. Paham nggak? Dia terkenal, tapi hatinya nggak punya rasa senang, nggak punya rasa demen sama terkenal itu, berarti dia khumul. Karena khumul itu hakikatnya adanya di hati. Ada orang akhlaknya bagus, orang memujinya, si fulan katanya akhlaknya bagus, tapi dia sedikit pun tak ada rasa senang dipuji karena terkenal dia dipuji sebagai orang yang akhlaknya bagus, berarti dia khumul. Ada orang kaya sering nyumbang, sering sedekah, sering bantu orang, terkenal dong karena sering begitu. Dia dipuji orang, si fulan kaya, si fulan dermawan. Tapi si fulan yang kaya, yang dermawan itu di hatinya tak punya ada rasa senang terkenal dengan dipujian itu, berarti dia khumul. Apalagi nanti orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia khumul orangnya. Salah satunya itu nanti orang yang khumul itu dia ketika hidup andai kata dia alim, andai kata dia kaya, andai kata dia akhlaknya bagus, andai kata dia rajin ibadah, cirinya dia khumul, dia tidak ingin dispesialkan, bahkan dia ingin biasa-biasa saja, gak kelihatan kayak orang kaya. Cara berpakaian, cara bersikap, gak mau dilayani dan lain sebagainya. Nah itu baru kelihatan sudah. Selain di hati akan kelihatan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi yang pertama memang di hati dulu. Hatinya itu kita latih. Saya nggak senang terkenal, biasa-biasa aja. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang dari perbuatan itu menunjukkan dia orang yang ingin biasa saja. Ya. Tidak ingin spesial, Pak. Mana ada orang yang pengen spesial karena dia RW gitu, kalau olahraga badminton yang lain duduk di bawah, dia khusus minta dikasih kursi, minumnya lain. Nah itu namanya wah khusus. Biasanya kan begitu. Ada pejabat yang dibegitukan sama anak buahnya senang begitu. Berarti anak buah ngerti nih ngormatin pejabat. Tapi ada dia nggak mau, nggak usah, gue sama aja sama yang lain. Yang lain olahraga, habis main badminton, bola, glosor, gue juga glosor aja udah begitu, nggak usah lu kasih kursi khusus gitu. Nah berarti orang ini bukan di hatinya saja tak senang dispesialkan, tapi dalam sehari-hari kelihatan buktinya. Nah ini nah orang yang khumul itu Masya Allah ya, orang yang doanya mustajab. Makanya para wali atau orang-orang soleh itu yang tahu tentang khumul, dia kalau didatengin orang dimintain doa,
Dia malah kadang-kadang nunjuk orang lain yang orang nggak pernah sadar kalau orang itu mujabud dakwah, orang yang doanya mustajab. Tapi karena para wali tahu, lu ke sono dah, lu temuin orang itu, lu minta doa dia. Ini ada wali yang begitu. Kenapa? Dia tahu orang yang dia sebut itu, kan katanya ada ungkapan la ya'riful wali illal wali. Enggak ada yang kenal wali kecuali wali. Wali masyhur, dia sudah kadung ditakdirkan Allah jadi orang terkenal gitu kan. Dia nggak bisa melepaskan diri. Yang penting hatinya tak ada rasa terkenal, tidak ingin hubbus syuhrah, tapi Allah takdirin dia terkenal. Biasanya yang kayak begini yang ditakdirkan jadi orang alim, karena dia alim dan soleh, kemudian orang tahu dia alim, orang ngaji, terkenal dia. Jadi walinya karena ilmunya terkenal. Padahal ada orang yang gak terkenal, yang boleh jadi doanya lebih mustajab dari dia. Dari mana buktinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'asa aghbara dhi timraini tambu anhu a'yunun nasi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang-orang, kata Nabi, yang dia tak diperdulikan orang, atau dia bahkan menjauh dari orang, ya maaf. Kemudian yang orang tidak kenal karena tidak masyhur, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, tapi kalau dia berdoa, doanya mustajab. Masya Allah. Itu wali mastur katanya. Wali mastur, dulu ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarani, terkenal ya. Dalam hadis Nabi katakan, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in itu orang yang namanya Uwais Al-Qarani, kata Nabi. Ini orang kalau dia berdoa, Masya Allah, kata Nabi, mustajab. Maka Nabi pesan sama Umar, sahabat Umar, kamu nanti kalau satu saat ketemu dia asalnya dari Yaman, minta doa dia. Uwais Al-Qarni. Nah itu namanya wali mastur. Umar sendiri, sahabat Umar maksud saya, itu wali juga, tapi masyhur. Kenapa? Karena jadi khalifah. Sahabat Abu Bakar wali masyhur karena jadi khalifah. Tapi Nabi sebenarnya ini bukan berarti Uwais Al-Qarani itu lebih tinggi derajatnya dari sahabat Umar. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi memerintahkan sahabat Umar meminta doa daripada Uwais Al-Qarani. Menjelaskan hadis ini, ada orang yang nggak terkenal, yang khumul, kan gitu kan, nggak terkenal sama orang, tapi kalau dia berdoa mustajab. Makanya kita itu kenapa diajarkan katanya mintalah doa dari banyak orang siapapun, dari ustadz ya, dari jamaah ya, dari temen ya, dari orang yang kita belum kenal ya, dari peminta-minta. Ini kadang-kadang ada orang sombong Pak, ada orang susah minta-minta, dia kasih, terima kasih Pak, saya doain Bapak hidupnya, rasa rezekinya segala macam. Lu doain lu dulu, lu aja susah lu doain gua. Lu aja susah lu dulu lah lu doain. Ada nggak orang begitu katanya? Nah hati-hati nih mul, jangan-jangan wali. Kemudian ya udah kalau bapak nggak mau didoain kaya ya buat saya aja dah. Ya bapak mah susah nggak apa-apa. Lu kalau dia aminin bahaya. Hati-hati tuh wali. Kenapa begitu? Mintalah doa dari siapapun orang, kau yang kenal maupun yang tidak kenal, apalagi yang nggak terkenal itu. Kenapa? Li'annaka la tadri, karena kau tak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diijabah.